Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami Dapur SX3G ingin membagi resep daun singkong tanpa santan. Penasaran cara membuatnya? Saksikan terus video kami berikut ini. Bahan-bahannya: 300 gram daun singkong yang sudah direbus, 8 cabai merah keriting, 5 bawang merah, dan 2 siung bawang putih, setengah sendok teh ketumbar, 3 butir kemiri, dan 2 senti kunyit, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa, 2 lembar daun salam, dan 300 ml air. Semua bumbu-bumbu ini akan kami haluskan. Kita panaskan air hingga mendidih. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang kita masukkan bumbu, gula, garam, dan penyedap rasa, dan daun salam. Kita aduk sebentar, kita diamkan agar bumbu matang. Setelah bumbu matang, kita masukkan daun singkongnya. Kita diamkan selama 10 menit agar bumbu meresap. Kali ini kami akan membagikan resep bandeng bumbu acar kuning. Selamat menyaksikan video kami. Bumbu yang harus dihaluskan, panaskan minyak di wajan secukupnya. Tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan dan aduk. Tambahkan gula, garam, dan lada, lalu aduk kembali hingga harum. Setelah cukup harum, tuangkan air asam jawa dan air mineral hingga bumbu tercampur rata. Setelah itu, masukkan ikan ke dalam kuah dan tunggu hingga mendidih. Terakhir, tambahkan wortel, timun, dan cabai merah dan tunggu hingga ikan matang dan bumbu meresap. Bandeng kuah acar kuning siap disajikan.
kali ini Dapur SS Channel ingin membagikan resep spesial, yaitu oden, makanan khas Jepang. Wah, ini bikinnya simple guys. Bumbu-bumbunya juga sederhana, kalian pasti bisa. Oke, yang mau langsung tahu cara resep atau cara buatnya, tonton terus video ini ya. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gue akan membuat resep oden ya. Tapi ini odennya oden sederhana, jadi kalian bisa membuatnya juga di rumah. Oke, langsung aja kita ke step pertama ya, yaitu kita kupas dulu dakonnya atau lobak. Oke, setelah lobak bersih, kita langsung potong-potong ya. Kalian potongnya sekitar segini aja ya, sentinya mungkin sekitar 1 atau 2 senti kira-kira ya. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga. Setelah ini kita kupas dulu ya pinggiran kulitnya, baru nanti kita bikin garis seperti silang gitu ya. Oke guys, jadi kalian potong seperti ini ya. Setelah kalian kupas kulitnya, kalian bikin garis gitu. Ini gunanya untuk nanti pas direbus dia akan cepat matang atau lebih merasa empuknya gitu ya. Butuh 4 aja, nggak perlu banyak, langsung kita rebus aja ya. Sekalian saat kita merebus lobaknya atau daikon, jangan lupa untuk diberi sedikit garam, kira-kira 1 sendok teh ya. Kita diamkan dulu sekitar 10 hingga 15 menit hingga dia ini empuk. Sekalian daikonnya direbus, kita juga harus merebus telurnya sekalian ya. Ini kalau telur sekitar 15 menit hingga 20 menit. Oke, kita diamkan dulu, tunggu hingga dua bahan ini matang ya. Nanti baru kita ke step berikutnya. Oke guys, ini sudah matang ya, sudah hampir 20 menit. Jadi lobak sama telurnya ini sudah matang. Kita angkat dulu terus tiriskan. Kita ke step berikutnya aja. Paling bagus warna daikonnya seperti ini ya, terang. Jadi ini udah matang, udah siap untuk disajikan. Oke, sekarang ke step selanjutnya. Saya sudah menyediakan kukusan. Sekarang kita kukus dulu ya, bakso ikannya. Kita kukus dulu semuanya hingga matang. Jadi nanti tinggal disiram oleh kuah kaldu odennya. Oke. Oke, sudah ya. Ini kan kita tunggu. Kita tutup. Ini kita tunggu sekitar 15 menit atau 20 menit. Pokoknya benar-benar pastikan matang ya. Jadinya kita nggak usah mengolah lagi nantinya. Tinggal kita siram kuahnya aja nanti, oke? Oke, sekarang kita bikin kuah kaldunya ya. Kuah kaldu odennya gampang kok buatnya. Caranya nggak sederhana. Kita sewa dulu 500 ml air. Ini kita tunggu hingga mendidih dulu ya. Oke, kuah sudah mendidih ya. Sekarang step pertama kita beri garam dulu. Sedikit aja, setengah sendok teh. Setelah
itu kaldu ikannya sekitar 1 sendok makan ya. Lalu gulanya 1,5 sendok makan. Kita kasih 1 sendok makan. Minyak wijen ini 1 sendok makan boleh, setengah sendok makan boleh, terserah kalian. Kalau saya makanya 1 sendok makan. Ya cukup diamkan dulu ya, biar merasuk dulu gitu, biar menyatu. Bagi kalian yang tidak menggunakan bahan yang mengandung sake ya atau mirin, jadi saya sarankan untuk memakai jeruk nipis ya untuk penggantinya. Untuk menggantikan sake atau mirin saya memakai jeruk nipis di sini. Setengah jeruk nipis juga boleh. Terakhir jahe kita parut ya sedikit aja kali ya, secukupnya aja, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oke, cukup, kita aduk sedikit ya. Oke, kita diamkan sekitar 1 menit ya, baru kita angkat, lalu nanti kita tiriskan, kita saring. Oke guys, ini hasilnya ya, yang sudah disaring. Dan ini lezat banget. Kalau kalian ngikutin resepnya bener-bener, hasilnya akan sama persis sampai sama apa yang saya rasakan sekarang. Lezat banget. Ini kuah odennya udah jadi ya, udah siap. Sekarang kita menuju ke sini, jadi kayaknya sudah jadi nih. Udah sekitar 15 menitan lah. Oke guys, ini udah jadi ya hasilnya ya. Nanti setelah ini kita tinggal mengukus cikuanya aja. Setelah itu kita tinggal pasang atau campur bahan-bahannya ini ke dalam kuah oden yang segar. Setelah itu oden siap disajikan deh. Dari Dapur SS, kali ini Dapur SS ingin membagikan resep buntil daun pepaya. Mari kita saksikan video berikut ini. Rebus daun pepaya hingga setengah matang. Blender bumbu untuk isian dan juga untuk kuah. Campur bumbu halus dengan kelapa parut. Lalu taburkan ikan teri dan aduk hingga tercampur rata. Masukkan ke plastik dan kukus sekitar 20 hingga 25 menit sampai matang.
Setelah itu masukkan isian kelapa ke dalam daun pepaya. Lalu lipat seluruh bagian daun pepaya hingga seperti sebuah bola. Terakhir, ikat daun pepaya yang sudah terbungkus rapi. Seperti ini ya contohnya. Lakukan seperti itu satu persatu hingga selesai. Tumis bawang merah, cabai rawit merah hingga harum. Setelah harum, masukkan bumbu yang dihaluskan berisi bawang putih dan cabai merah. Terus diaduk lagi ya. Setelah itu tambahkan potongan petai dan aduk kembali. Tambahkan santan 250 ml yang sudah dicampur dengan air. Setelah mendidih, jika suka tambahkan beberapa potongan cabai rawit dan masukkan buntil daun pepaya ke dalam kuah yang sudah mendidih. Terakhir, tambahkan santan 250 ml lagi dan diamkan hingga meresap kurang lebih 15 menit hingga bumbu meresap. Oke, kali ini Dapur SS Channel ingin membagikan resep sop iga sapi ala Dapur SS. Tentunya dengan format video yang baru ya. Berlama-lama lagi, langsung aja deh kita cek videonya ya. Selamat menyaksikan. Ini bahan-bahan untuk sop tulang iga. Dan itu sediain 1 kilo iga sapi, 1/4 kilo wortel, 2 batang daun bawang. Ini bumbu sopnya 4 siung bawang putih, 1 sendok teh lada, 1 sendok makan garam. Terus ini kemiri hanya digunakan untuk mengempukkan daging supaya tulang iga cepat sembuh. Ini irisan bawang merah yang nanti akan digoreng, yang akan ditaburkan ke atas sop apabila sudah matang. Bawang merahnya berapa? Bawang merahnya kira-kira 1 ons bawang merah. Terus ini 10 cabai keriting, 10 cabai rawit yang digunakan untuk sambal sop. Kita sudah menyiapkan 1 liter air yang sudah mendidih. Kemudian tulang iga kita masukkan,
tulang iga ini kita masukkan satu persatu. Berapa ini Bu? Kira-kira sampai setengah jam atau 45 menit. Enggak, tulang iganya berapa banyak? 1 kilogram. 1 kilo. Ya. Terus setelah semua tulang iga kita masukkan, terakhir kita masukkan 5 butir kemiri yang supaya tulang iga ini cepat empuk. Kita diamkan daging ini sampai 45 menit. Sambil menunggu daging empuk, kita ulek dulu bumbunya, bawang putih dengan garam. Kita ulek hingga halus. Ini nggak pakai gula Bu? Enggak sama sekali. Kita ulek hingga halus. Kalau udah halus seperti ini, kita pindahkan dulu ke tempat. Sekarang kita mau buat sambal untuk sop iganya. Cabai yang sudah direbus kita haluskan sampai halus. Kalau sambalnya, cabenya udah seperti ini, nanti langsung ditumis sebentar. Kita tuangkan dulu minyak tropika 1 sendok. Setelah minyak panas, ini langsung ditumis Sampai harum. Supaya sampai harum dan sedap. Hanya garam dengan cabai, tidak usah lama-lama, cukup. Sambal sudah matang, tinggal nanti menghidangkannya bersama sop iga kalau sudah matang. Mau menggoreng bawang merah yang akan ditaburkan di atas sop nanti. Setelah panas minyak, bawang goreng kita masukkan. Kita goreng sampai berwarna. Kita goreng sampai berwarna coklat dan kering. Setelah coklat, bawang goreng kita angkat. Bawang goreng tidak harus coklat sekali supaya jangan angus. Ya. Sekarang kita membuat bumbu sop. Tuangkan minyak, kemudian masukkan bawang putih yang telah diulek sampai terasa harum. Kalau sudah harum, agak coklat, baru masukkan lada bubuk yang telah siapkan. Terus supaya tidak gosong, kasih kaldu yang tersedia. Ya, setelah itu bumbu sop siap dituangkan, dicampur dengan kaldu. Kita diamkan kira-kira 1/4 jam supaya meresap rasa asinnya. Setelah bumbu bercampur, kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong. Kita sambil tunggu sampai wortel empuk. Kira-kira berapa lama Bu? Kira-kira 10 menit. 10 menit dan nanti kita ambil kemirinya yang sudah mendampingi tulang iga. Tulang iga akan terasa empuk. Setelah daging empuk, kita taburkan daun bawang. Setelah itu
Sop siap dihidangkan. Kita aduk sampai merata. Kemudian sop siap. Sop iga langsung kita hidangkan. Kita taburkan bawang goreng. Setelah itu sop siap dihidangkan dengan tambah sambal. Sambalnya sesukanya. Sop siap. Kali ini Dapur SS Channel ingin menyajikan resep ala Jepang. Mungkin beberapa ini akan kami versikan ala Jepang, yaitu sekarang ada sukiyaki ala Dapur SS. Bahan-bahannya semuanya halal dan fresh tentunya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja cek videonya ya. Jangan lupa subscribe. Ini Dapur SS Channel ingin membagikan resep sukiyaki ala Dapur SS Channel. Ini adalah bahan-bahannya. Kita siapkan 200 sampai 250 gram daging selai sapi. Di sini ada dua bumbu. Yang pertama adalah bumbu sukiyaki. Kita bisa beli di toko online. Bisa kita beli di mana-mana. Pastikan yang halal ya kalau untuk kita. Lalu di sini adalah saus buatan saya sendiri yang berisi 1 sendok teh kaldu ikan, 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan gula, lalu dicampur dengan 100 ml air. Di sini ada kamboko atau bakso ikan. Di sini terserah kalian mau pakai berapa, tapi kami memakai ukuran 200 sampai 250 gram. Di sini ada mie shirataki basah yang sudah saya tiriskan seberat 250 gram. Di sini kita sediakan air 400 ml. Lalu ada sawi putih 250 gram. Di sini ada bawang bombay, 1 potong bawang bombay yang kita iris, dan 3 batang daun bawang yang kita potong seram, dan juga margarin untuk menumis dagingnya. Oke, kita mulai yuk memasaknya. Pertama kita tumis dulu dagingnya dengan margarin. Pastikan ini dengan api kecil, jangan terlalu besar ya, karena daging slice mudah sekali matang, cepat matangnya. Ini saya rasa sudah cukup. Kita lihat daging sudah matang. Ya, langsung kita pindahkan dulu ya. Kita sampingkan dulu dagingnya. Oke, sekarang kita tumis dulu bawang bombaynya. Ada daging dan bawang bombay, kita pinggirkan dulu ya, kita racik dulu yang lainnya. Oke, langsung ke step berikutnya, kita nyalakan dulu. Dengan api kecil aja. Sekarang kita masukkan ini dulu bumbu sukiyakinya. Lalu bumbu yang punya saya. Dan terakhir kita tambahkan 400 ml air. Kita aduk hingga merata, lalu diamkan hingga mendidih.
Oke, kita lihat di sini bumbu sudah mendidih. Wanginya sudah mulai. Sekarang kita masukkan dagingnya dan juga bawang bombay-nya. Lalu kita aduk. Oke, sekarang kita atur sayuran-sayuran dan juga bakso ikannya dan juga mie-nya ke dalam sini ya. Oke, sekarang kita masukkan sawinya. Ini tetap dipantau dengan api kecil, jangan sampai api besar. Lalu ada bakso ikannya kita masukkan. Oke. Dan terakhir adalah mie istri tadinya. Jangan lupa juga ada irisan daun bawang, kita taburkan aja di atasnya biar harum. Oke, kita tunggu hingga matang semuanya. Sukiyaki siap disajikan. Ya, kurang lebih penampilannya adalah seperti ini. Kita tunggu hingga sabinya matang dan kamaboko dan juga mie sudah matang.